Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanih wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين أما بعد. طيب hadirin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan membacakan hadis-hadis yang mulia dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai di bab banyaknya jalan menuju kebaikan, di mana kemarin kita sampai di hadis yang ke-9, yaitu al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 10, benar kan? Sekarang 9, siap. Sekarang kita hadis nomor 9. Baik. Hadirin rahimani rahimakumullah, hadis nomor 9 masih dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman muttafaqun alaih. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Jadi kalau mendengar Nabi Muhammad kita langsung sallallahu alaihi wasallam ya. Al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 77 atau 75 atau 79 cabang. Kata bid'un dalam bahasa Arab ialah menunjukkan bilangan dari 3 sampai 10, itu bid'un. Jadi boleh kita katakan 73, boleh kita katakan 74 sampai 79. Itu namanya bid'ah ya. Au bid'un wa sittuna syu'bah, atau 63 sampai 69 syu'bah, artinya adalah cabang. Jadi iman itu memiliki 73 cabang atau 73 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, dan lebih utama-utamanya iman adalah ucapan tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah dengan benar kecuali Allah. Kecuali Allah. Di sini Allah badal dari ilah. Ya. Dari ilah yang hak disembah secara benar, ma'mudun bihaqqi.
Dan banyak setelah ini adalah cabangnya iman salat. Setelah salat cabangnya iman zakat. Setelah zakat cabangnya iman puasa. Setelah puasa haji. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, Rasulullah, ya, Rasul-Rasul Allah, kemudian iman kepada hari akhir dan qadar. Bagian dari iman salat berjamaah, bagian dari iman duduk di majelis ilmu, bagian dari iman menutup aurat, bagian dari iman buat baik dengan tetangga, bagian dari iman berakhlak baik, berbagian dari iman taatnya seorang istri kepada suami, bagian dari iman suami mencari nafkah dan mendidik istri dan keluarganya. Iman itu semua. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa iman di sini dalam surat Al-Baqarah? Salat. Kenapa? Karena setahun lebih Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian di awal hijrah dirubah, ya, kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sungguh kami telah melihat wajah engkau Muhammad, kau bolak-balikan ke langit. Artinya Nabi selain menengadahkan wajahnya ke langit, memohon kepada Allah yang di langit agar Allah memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, karena orang-orang kafir Yahudi atau ahli kitab yang ada di Madinah sudah sempurna menolak dakwah Rasulullah SAW, sudah tidak berpengaruh lagi dengan satu kiblat ke Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajah Muhammad ke arah Masjidil Haram, ke arah kiblat. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yaitu salat yang telah dilakukan hampir setahun lebih, ya hampir 2 tahun menghadap ke Baitul Maqdis. Karena rumor yang beredar pada saat itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan ahli kitab, bahwa salat yang terjadi sia-sia. Nah, itu iman. Maka iman di sini ialah qaulun, iqraru bil qalb, wal qaulu bil lisan, wal amalu bil janan atau bil arkan. Pengikraran dengan hati, diucapkan dengan lisan, dipraktekkan dengan anggota badan. Itu iman. Iman tidak sebatas pengikraran dalam hati dan juga tidak sebatas ucapan dengan lisan, tapi harus butuh praktek. Maka semua amalan ibadah kita disebut iman. Semua amal soleh kita disebut iman. Kenapa? Karena realisasi dari apa yang tertanam dalam hati, terucap oleh lisan, adalah harus direalisasikan dengan perilaku. Itu sudah mafhum hal apapun. Contoh kecil, cinta kita kepada istri kita. Aku mencintai engkau dari relung hatiku yang paling dalam. Udah, itu relung-relungnya nggak tahu benar atau tidaknya. Yang jelas terucap. Nah, apakah itu tidak butuh realisasi? Butuh. Kalau dia masih gadis belia yang cantik, jelita, apa realisasinya? Dinikahi, lamar orang tuanya, datang ke orang tuanya sebagai bentuk, ya, benarnya cinta seorang perjaka, seorang laki-laki kepada seorang wanita. Akhirnya terjadi pernikahan. Apakah cuma
begitu saja tidak dinafkahi? Tidak. Bahagiakan dia. Kalau punya duit, belikan rumah, belikan kendaraan, belikan perhiasan, manjakan dia yang tadinya kurus jadi gemuk. Gitu kan? Itu namanya realisasi dari apa yang tertanam dalam hati, terucap oleh lisan, harus dipraktekkan. Begitu juga iman. Itulah al-iman versi ahli sunnah wal jamaah, bukan iman versi murji'ah atau jahmiyah atau mu'tazilah. Mereka mengatakan iman itu hanya sebatas ucapan atau keyakinan dalam hati, tidak butuh realisasi. Tidak butuh realisasi. Sehingga Allah mengatakan kalau ada orang masuk Islam, dia mengucapkan syahadat sampai mati, misalnya nggak langsung mati nih, bertahun-tahun dia masuk Islam, tidak sholat sama sekali, tidak melaksanakan syariat Islam sama sekali, ulama mengatakan orang ini kembali lagi ke kekafiran. Kenapa? Karena dia tidak mempraktikkan iman sama sekali. Maka di sini iman nomor tinggi derajatnya adalah la ilaha illallah, pengikraran bahwa tiada Tuhan yang hak disembah secara benar ialah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk keimanan adalah imatatul adha 'anit thariq. Serendah-rendahnya derajat iman memungut duri di jalanan, memungut duri di jalanan, membuang sampah pada tempatnya, itu iman. Siapapun orang yang membuang sampah bukan pada tempatnya, maka dia bukan orang yang beriman. Artinya tidak sempurna imannya, artinya berdosa. Apalagi kita di negara di wilayah kita nih, Tangsel, yang sampahnya dimakan sama dinas kesampahan, dinas kebersihan maksudnya. Ya, uangnya dimakan, uang sampah, enak kali ya, sehingga susah untuk ngurusin sampah. Kita udah kayak Libanon, kita udah kayak negeri Somalia, padahal negeri yang merdeka, yang damai, sampah di mana-mana numpuk. Itu pun tidak boleh kita buang sampah sembarangan, harus buang sampah pada tempatnya. Jangan seenaknya setiap gang sepi banyak sampah numpuk, ya. Setiap pengkolan yang agak sepi-sepi dibuangin sampah di sana. Dosa besar. Dikira bukan dosa. Buang tisu saja kita ke jalan, yang nggak sengaja kita buang tisu, hadirin, itu dosa. Buang tusuk sate atau tusuk cilok sembarangan, itu dosa. Kenapa? Karena kita telah memberikan hal yang menyakitkan bagi manusia di jalanan. Maka pemahaman sebaliknya sesuai atau mafhum muwafaqah, pemahaman secara teks dalam ayat ini, dalam hadis ini, kalau kita membuang apapun yang menyakiti manusia di jalan adalah bentuk keimanan. Bentuk keimanan. Masya Allah, ini hadis yang sangat besar sekali, hadirin. Maka di sini ulama mengatakan bahwa ini bukti akan Islam itu bukan agama teroris. Islam itu bukan agama teroris. Kenapa? Karena kita dituntut atas nama iman oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya bagi pemeluknya, agar menjauhkan hal yang menyakiti manusia, apapun bentuknya di jalanan dan dimanapun, walaupun hanya sebatas duri, walaupun hanya sebatas kerikil, walaupun hanya sebatas tusuk sate yang suka bertebaran atau tusuk cilok, kita pungutun, kita buang, itu kita lakukan atas nama iman. Bagaimana boleh seseorang mukmin menanam bom di gedung atau menanam bom di jalanan untuk membinasakan manusia? Bagaimana bisa itu dikatakan atas nama iman? Dan juga bagaimana bisa itu dikatakan bagian dari Islam? Maka itu semua
tertolak. Kita katakan Nabi menyuruh kita untuk membuang duri di jalanan, paku, apapun yang akan menyakiti manusia, kalau keinjak kita buang ke tempatnya, agar manusia, siapapun manusianya, mau mukmin atau muslim, ya, agar mereka nyaman melewati jalan itu, artinya hidup dimanapun. Maka keyakinan yang membolehkan menanam bom, ya, di suatu tempat untuk menyakiti dan membunuh manusia, adalah dia katakan bagian dari Islam, itu adalah sebuah kedustaan. Itu adalah sebuah kedustaan, dan itu adalah sebuah tuduhan yang hina, ya, yang nista ke dalam Islam. Baik dia yang menisbatkan atau dia yang menuduh. Yang menisbatkan, contoh orang-orang Khawarij, ISIS kalau zaman sekarang, yang menuduh contoh orang-orang liberal, orang-orang munafik dan orang kafir. Islam adalah agama teroris, Islam yang menyuruh kita ngebom. Dibantah dengan hadis itu sudah cukup. Dibantah oleh hadis ini sudah cukup. Tidak ada itu, bukan Islam itu. Islam mengajarkan kita untuk menjaga nyawa manusia. Jangankan nyawa manusia, tertusuk duri saja manusia tidak boleh. Kata siapa? Kata Islam. Jangankan tertusuk duri, kena bau sampah saja tidak boleh. Jadi dosa pemerintah itu, si koruptor itu dosanya sangat besar sekali, karena harusnya uang sampah, ya, digunakan dengan sebaik-baiknya, dikelola sampah dengan sebaik-baiknya, kita hidup dengan nyaman tanpa sampah yang bertebaran, dia malah gunakan itu sampah untuk menjadi manusia sampah. Ya, seperti itu hadirin rahimani wa rahmatullah, sehingga kita warga Tangsel, ya, menderita karena banyaknya sampah. Ya, jadi perhatikan ini hadis ini bukan sembarang hadis. Ini hadis sangat besar sekali nilainya bagi kita semua seorang mukmin, akhlak ini, ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan kata Nabi, rasa malu juga adalah bagian dari keimanan. Dan hadirin rahimakumullah, rasa malu itu yang ada pada diri kita, pada diri anak kita, pada diri siapapun, adalah sumber kebaikan. Jadi ingat, rasa malu itu sumber kebaikan, sudah mutlak, ya. Maka kata ulama salaf bahwa apabila kita melihat anak kita memiliki rasa malu, maka ketahuilah itu adalah sebagai salah satu pintu kebaikan bagi dia. Karena dengan rasa malu hadirin, kita tidak akan bisa melakukan maksiat. Kita akan selalu menjaga muruah harga diri. Sehingga tanpa ada rasa malu para pejabat korupsi. Karena gak punya rasa malu, sampai sampah aja dikorupsi, ya. Gak ada rasa malu sama sekali. Kalau ada rasa malu udah dikorupsi, udah tidak akan korupsi sama sekali. Dengan rasa malu kita akan menghindar sejauh-jauhnya dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kemaksiatan. Ada yang mau maksiat takut kelihatan oleh temannya, malu kan? Alhamdulillah, yang jelas dia gak jadi maksiat. Ada yang mau maksiat, nanti ketahuan lah, malu kan? Akhirnya gak jadi maksiat juga. Itu intinya, rasa malu itu baik. Karena kalau orang sudah tidak punya rasa malu, mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasnama ma syi'ta. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih. Bagian dari perkataan para nabi terdahulu, ya, para nabi mengatakan, jika kalian tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesuatu pun, ya, apa yang kamu mau. Seperti binatang nggak punya rasa malu, ya. Lihat para pelaku maksiat, tidak punya rasa malu, apapun mereka lakukan malah bangga, ya, malah bangga. Baik hadirin rahmatullah. Jadi itulah iman. Maka semua kebaikan yang kita lakukan adalah iman. Salat berjamaah iman, berangkat dari masjid ke sini iman, berwudu iman. Jadi iman itu butuh
butuh praktek, butuh pembuktian. Karena iman ada 3 rukun, diikrarkan dalam hati kita bahwa dialah Allah, Tuhan satu-satunya yang hak disembah, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan, yang mematikan seluruh makhluk, dan menjaga dan mengatur alam semesta. Dialah siapa? Allah. Dialah Tuhan yang satu-satunya hak disembah, dan baginya adalah nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Itu iman. Kemudian kita ucapkan yang tercokol dalam hati dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini memiliki konsekuensi. Dari la ilaha illallah itu konsekuensi, diucapkan, realisasi dengan lisan, konsekuensi dengan lisan maksud saya, dan juga konsekuensi dengan perbuatan. Sehingga la ilaha illallah adalah kalimat yang ringan. Semua manusia di muka bumi bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mau dia orang kafir yang sekafir-kafirnya, atau dia orang non Arab, orang ajam yang susah mengucapin la ilaha illallah, pasti bisa mengucapin la ilaha illallah. Sampai ya, siapapun, sebodoh apapun, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kenapa Abu Jahal DKK tidak mengucapkan la ilaha illallah? Karena dia tahu konsekuensinya. Konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, pertama, bagian dari iman yang paling tinggi, dia meninggalkan segala sesembahan pada selain Allah. Tidak boleh dia memohon dan meminta kepada patung, kepada berhala, kepada orang soleh, dan dia wajib meminta dan berdoa hanya kepada Allah semata. Tidak boleh dia menyembah, berkurban dan yang lainnya kepada selain Allah, kecuali hanya Allah, kepada Allah semata. Artinya tidak boleh dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu konsekuensi iman nomor 1. Nomor 1. Kemudian dia menjaga tauhid, kesempurnaan tauhid, ya. Kemudian dia menjaga salat dan yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga ulama seperti Imam Al-Baihaqi, ya, ulama besar mazhab Syafi'i, beliau membuat kitab namanya Syu'abul Iman, belasan jilid. Kitabnya belasan jilid hanya dalam hadis satu ini. Berdasarkan hadis satu ini, mensyarah hadis satu ini, dibuatlah kitab oleh ulama, tapi berjilid-jilid. Hadisnya cuma beberapa kalimat doang, ya, beberapa kalimat doang. Itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena beliau diberikan namanya Jawami'ul Kalam atau Jawami'ul Kalim, kalimat simpel, padat, tapi memiliki makna yang luas. Sehingga dalam ilmu balaghah namanya Al-Qasar, Al-Ijaz, ya, Al-Ijaz, ya, Al-Ijaz, itu kalimat yang simpel tapi memiliki, ya, makna yang sangat luas. Itu namanya ijaz. Baik hadirin rahimakumullah, ya. Nah, berkaitan dengan rasa malu, hadirin, berkaitan dengan rasa malu. Jadi rasa malu itu intinya hukum asalnya apa? Kebaikan. Kapan rasa malu menjadi sebuah keburukan bagi kita? Nah, di sini harus dipahami, hadirin. Berdasarkan, ya, sabda Rasulullah SAW, atau perkataan ulama, ya, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Mohon maaf, saya lupa ini sabda atau perkataan ulama. Nah, iya, perkataan ulama, perkataan Imam Mujahid Riyah, muridnya Abdullah bin Abbas dan muridnya Aisyah radhiyallahu anha. La yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan orang mendapatkan ilmu
kecuali hanya orang pemalu dan sombong. Nah, maka dalam menuntut ilmu tidak boleh ada rasa malu. Hadirin, ingat ya, silahkan rasa malu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi tidak boleh dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh dalam menuntut ilmu. Ente kenapa enggak sholat ke masjid berjamaah? Malu ah. Malu kenapa? Malu takut kelihatan orang. Nah, ini namanya malu yang sempurna. Malu tidak berdasar, tidak pada semestinya. Kenapa enggak hajian? Kenapa enggak umrah? Kenapa enggak kurban? Saya malu. Lah, malu kenapa? Ya malu pokoknya. Itu adalah malu yang tidak benar. Malu yang benar itu malu dipraktikkan dalam perkara yang maksiat atau perkara yang mubah. Ya. Tapi kalau perkara ibadah nggak boleh malu. Maka kata Mujahid tidak akan mendapatkan ilmu orang pemalu dan sombong. Nah, perhatikan di sini garis bawah pemalu dan sombong. Kadang kita malu belajar, duduk di majelis ilmu di sini misal, atau malu duduk di majelis tahsin, atau malu duduk di majelis iqra. Kenapa Pak nggak belajar iqra? Malu sudah tua begini belajar iqra. Ya belajar Quran. Ingat, kata Mujahid tidak akan dapat ilmu orang pemalu dan sombong. Sebenarnya dia bilang saya malu belajar iqra, itu sebenarnya bukan malu, sombong. Paham ini? Maka orang ini antara malu dan sombong tidak bisa dipisahkan. Malu dan sombong maksudnya bagaimana? Ya dia sebenarnya merasa bahwa masa saya sudah tua begini belajar iqra lagi, apalagi yang ngajarinya bocah, lebih banyak kan makan garamnya daripada saya daripada dia. Nah ini sombong. Nah namanya sombong, batarul haq, ghamtul haq, apa namanya? Ghamtun nas wa batarul haq. Ghamtul haq wa batarun nas. Kembali. Ghamtul haq wa batarun nas. Kembali ke tengah. Batarul haq wa ghamtun nas, ya benar. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Ghamtu dan menganggap remeh manusia. Kan tidak seperti itu, ya. Masa saya belajar tahsin, belajar iqra sama malulah saya sama bocil-bocil itu. Misalkan, nah dia sebenarnya bukan malu tapi sombong. Saya ini sudah profesor loh. Saya ini sudah master loh. Ya. Saya ini sudah sarjana, masa saya harus ini lagi? Nah ini tidak boleh hadir. Maka dalam menuntut ilmu tidak boleh ada rasa malu. Sehingga Ummu Sulaim, ya, beliau bertanya kepada Nabi tentang perkara yang sangat saru, ya. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqqi syai'an. Ya wahai Rasulullah, Allah tidak pantas dimalui. Artinya kita tidak pantas malu terhadap Allah, ya, berkaitan dengan kebenaran sedikit pun. Tidak boleh malu kepada Allah. Hal mar'ati al-busru idza ihtalamat sambil pelan. Apakah perempuan wajib mandi besar kalau dia mimpi basah? Kira-kira memalukan nggak itu kalau seorang perempuan bertanya kepada seorang ustadz, ini kepada Nabi lah. Maka pada saat Ibu Sulaim berkata seperti itu, apakah perempuan wajib mandi besar juga kalau dia mimpi basah? Istri-istri Nabi di sekitaran Nabi nutup muka, ya. Aisyah sampai nutup muka saking malu dengan pertanyaan Ummu Sulaim. Tapi kan ilmu itu, ilmu. Maka kata Nabi, na'am, idza ra'atil ma'. Ya, perempuan laki-laki kalau mimpi basah wajib mandi besar dengan syarat melihat air. Airnya air sperma, mohon maaf. Sehingga dengan pertanyaan Ummu Sulaim yang berkah tadi,
ilmu yang sangat luas, namanya ilmu fikih. Paham ini? Ya. Sehingga kita dapat manfaat ilmu dari pertanyaan Ummu Sulaim. Sehingga ada sebuah kaidah fikih, ilajun bila inzalun wajabal ghusl, inzalun bila ilajin wajabal ghusl. Masuk tanpa keluar wajib mandi besar, keluar tanpa masuk wajib mandi besar. Itu kaidah fikih yang luar biasa. Perhatikan itu dalam bab junub. Wa'addul amanat, dan tunaikanlah amanah. Maka ayat ini amanah di sini kata ulama apalah? Mandi besar. Seorang ulama mujahid ditanya apa maksud dari amanah dalam Al-Quran, menunaikan amanah dalam Al-Quran, kata beliau adalah mandi besar. Karena kalau kita selalu menjaga mandi besar kita, junub kita, mandi junub kita jaga dengan baik, airnya yang benar, tata caranya yang benar. Karena banyak orang yang nggak paham mandi junub, maka kita sudah dikatakan telah menunaikan amanah. Maka dari pertanyaan Ummu Sulaim digabung dengan hadis Abu Hurairah, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' faqad wajaba." Apabila seorang laki-laki duduk, mohon maaf, di 4 anggota tubuh istrinya, maka dia telah wajib mandi besar. Jadi dua hadis Abu Sulaim dan Abu Hurairah digabung, maka keluarlah sebuah kaidah, ilajun bila inzal wajib al-ghusl, wa inzalun bila ilaj wajib al-ghusl. Masuk tanpa keluar wajib mandi besar, keluar tanpa masuk wajib mandi besar. Maksudnya bagaimana? Apabila ember masuk ke dalam sumur, walaupun tidak keluar, ya, mohon maaf, sperma, maka tetap seseorang ini wajib mandi besar. Jangan sampai misal dia beribadah dengan istrinya, kemudian azan berkumandang, kemudian dia langsung berhenti, dia katakan, saya cuma wudhu sajalah, wudhu aja, ya, wudhu saja, tidak mandi. Kenapa? Kan nggak keluar. Ini dosa, sholatnya tidak sah. Karena masuk ember ke dalam sumur wajib mandi besar. Yang kedua, tidak masuk ke dalam sumur, itu si ember, tapi keluar dengan cara apapun, dengan cara mimpi, dengan cara menghayal dan yang lainnya, ya, maka tetap wajib mandi besar. Dari siapa itu hadis? Dari Ummu Sulaim. Malu nggak itu? Malu. Tapi dalam ilmu tidak boleh ada rasa malu. Ayo tampil, yuk tampil. Misal kita ke anak kita, tampil sana azan, malu. Tampil pidato, malu. Nggak boleh itu. Malu itu malu yang terlarang. Seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Intinya bahwa rasa malu yang ada dalam seseorang adalah inti dari kebaikan. Maka kalau kita punya anak rasa malunya bagus, tinggi, bagus, ya. Tapi kita ajarkan, rasa malumu bagus sekali kamu pemalu. Tapi ingat, kalau kamu nuntut ilmu jangan ada rasa malu. Baik, kita lanjutkan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-10 masih dari Abu Dzar Al-Ghifari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi 'atash, ya, fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idha kalbun yalhath ya'kulu ath-thara min 'atash. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر وملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطب أجر. وفي رواية فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف برقية قد كان يقتله العطش إذ رأت بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقوها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. Nah, ini hadirin hadis yang sangat mulia, ya. Pada saat
seorang laki-laki sedang berjalan di tengah jalan, tiba-tiba dia terkena rasa haus, dehidrasi yang sangat parah. Terkena rasa haus berarti dia sedang berjalan di tengah padang pasir, tidak ada air, sehingga dia kehausan. Maka di tengah kehausan itu dia mendapatkan sumur. Fanazala biha, dan dia pun turun ke dalam sumur dan meminum air sumur. Setelah rasa hausnya hilang, setelah dia puas minum air, ya, setelah dia rawa artinya puas minum air. Apa kalau bahasa kita? Hilang dahaganya. Kemudian naik dari sumur tadi, naik ke atas. Berarti sumur itu tidak ada timbanya. Maka tiba-tiba dia mendapati di atas itu ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Bahkan bukan saja menjulurkan lidahnya si anjing saking kehausan, ya'kulul thara minal atash, dia pun menggigit-gigit lumpur saking hausnya. Anjing makhluk mulia atau tidak? Makhluk najis. Anjing itu najis. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza walagha al-kalbu ila ahadikum, ya, falyaghsilhu sab'an ulahuma bit-turab." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seekor anjing menjilat salah satu wadah di antara kalian, maka hendaklah dicuci wadah itu dengan 7 kali cucian. Salah satu dari yang 7 hendaklah dicuci dulu, dilumuri dulu dengan lumpur, dengan debu yang dibasahi. Maka dalam hadis ini kata ulama, anjing itu hukumnya najis. Najisnya apa? Najis mughaladah. Dan najis itu ada 3: najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughaladah. Najis mukhaffafah adalah najis yang sangat ringan. Pensuciannya tidak harus dibanjur, tidak harus diguyur, cukup dicipratin saja. Namanya an-nadhu, dinadhu. Cukup dinadhu, dicipratin. Karena di dalam di dalam bersuci ada 2 cara. Ada dengan cara ghusl, ada dengan cara nadhu. Tidak boleh kita nadhu dipakai untuk ghusl, ghusl tidak boleh dipakai untuk nadhu. Jadi paham ya? Tidak boleh nadhu dipakai untuk ghusl. Kalau ghusl boleh dipakai untuk nadhu, gitu maksud saya. Contoh apa? Najis mukhaffafah adalah air kencing. Ulama memberikan contoh air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI uminya. Jadi kalau ada anak bocil, ya, baru sebulan sudah dikasih susu apa namanya? Susu formula, sufor, baik itu SGM atau yang lainnya, maka anak ini bukan lagi air kencingnya mukhaffafah, tapi sudah mutawassithah, harus dicuci. Kalau masih dia belum makan apapun, kencing ngompol ke baju kita, maka cukup seperti ini caranya. Mohon maaf ya di sini ya, diratakan, udah cukup, tidak perlu harus airnya ngalir. Kalau ghusl ya dibanjur begini, basah sampai harus ngalir ke bawah, itu namanya ghusl. Seperti itu aja. Maka kita dalam berwudu juga kan harusnya ghusl, dalam berwudu harus ghusl. Maka tidak boleh nadhu. Sehingga banyak orang yang salah, jemaah umrah atau jemaah haji, pada saat berwudu bawa spray, semprot, ya, nempel ke airnya di sini, diusap. Sah nggak wudunya? Nggak sah. Kenapa? Karena dia telah menadhu, menciprati. Harusnya digoslu. Goslu itu syaratnya apa? Air ditampung di sini atau di mana saja, ditaruh di anggota wudu, ngalir airnya. Ngalir kemudian jatuh ke bawah. Itu namanya goslu. Baru kita ratakan. Itu
wasl. Perlu perhatikan itu, ya. Hati-hati. Saya lihat jamaah umroh, jamaah haji yang punya travelnya nggak paham fikih. Semprot-semprot, usap, semprot-semprot, usap, nggak sah, nggak boleh itu kayak gitu. Sama waktu nyuci najis, darah dicipratin begini saja, tetap najis. Karena harus hilang najisnya dan harus air mengalir. Itulah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, anjing ini hukumnya najis mughalladhah. Kalau dia menjilati ini, disijilat sama anjing misalnya atau piring ini dijilat, ya, maka piring ini najis mughalladhah. Kalau dicuci dengan air satu lautan, satu samudra, tetap hukumnya najis. Kalau tanpa diiringi dengan debu, bisa dipahami itu. Dicuci dengan sabun satu kontainer, tetap hukumnya najis, kecuali diawali dengan debu atau diakhiri dengan debu, terserah. Caranya gimana? Ini debu kering, kemudian harus dikasih air lagi ke si debu, jadi lumpur. Kemudian kita taburkan ke tempat yang dijilati oleh haji, dilumuri. Kan kotor tuh air, ya ini wadah kotor, maka kita guyur si wadah tadi, dibuang si debunya. Berapa guyuran nggak tahu, sampai bersih. Nah, kalau sudah bersih si wadah dari debu tadi, dari lumpur tadi, itu baru dihitung satu. Misal 7 kali basuhan, 1, 2, 3, sampai hilang debu atau lumpurnya, itu baru dihitung satu, bukan dihitung 7. Baru nanti setelah bersih dari lumpur, silahkan hitung. Ini kan baru satu nih, lumpur ini kan baru satu, baru dihitung 2, 3, 4, 5, 6, udah 6, kan 7 dengan lumpur tadi. Insya Allah bisa dipahami dulu, ya, seperti itu. Jangan sampai kita berpikir kita dilumpuri, ini barang dibagi sama kita satu, susah amat dilumpur dibuang misalnya, sampai 6 cucian, masih sampai 6 cucian. Bahkan sudah 6 nih, sekarang ke 7 satu kali, nggak boleh. Jadi hilangkan dulu lumpur, baru setelah itu dihitung 6 basuhan. Insya Allah bisa dipahami hadirin, ya, seperti itu. Itu cara menyucikan najis dari anjing, namanya najis mughalladhah. Sehingga salah ada sebuah warung bakso halal, bakso apung ya. Ada orang makan daging babi di tempatnya dia, sehubungan dia menjaga kehalalan tempatnya bagus, ya, tempat makannya bagus. Cuma sayang, maksud saya begini, akhirnya kan itu si wadah tadi yang piring dia atau mangkok dia yang ada babinya, yang dipakai makan babi sama orang muslim, nggak tahu yang mana itu tadi mangkok. Sekarang semua karyawannya sudah dicampur dengan mangkok yang kotor yang lainnya. Kan ada videonya, akhirnya dihancurin mangkok dua bak besar, mungkin harganya mahal. Kalau beli itu jutaan tadi, ya, mungkin 10 juta untuk beli seperti itu, kan bagus-bagus. Dihancur-hancurin semuanya. Saya bilang astagfirullahaladzim, apa nggak ada ustadz di sana yang ngasih masukan? Padahal kita bagaimana hadirin? Kalau kita tidak tahu mana mangkok yang tadi yang kena najis, ini sudah kayaknya nih mangkoknya kemarin tadi yang di sini, yang di meja ini, saya udah satukan ke wadah yang ini. Serius wadah yang ini, serius berarti yakin, udah. Berarti wadah yang itu bukan kan? Udah, itu jangan diperhitungkan yang ini, berarti yang mana di wadah ini nggak tahu, yang mananya nggak tahu. Berarti kita bana ala yakin, dibangun di atas keyakinan apa? Hukumi semua mangkuk di sana najis. Bisa dipahami jadi? Hukumi wadah di sini najis. Tinggal apa? Dipecahin, jangan, nggak boleh, haram. Namanya itraful mal, mecahin harta, merusak harta kita tuh haram. Bapak punya mobil 10, iseng-iseng, ya, mobil mobil yang paling mahal, ya, Ferrari, dibakar sama dia. Ya, mobil-mobil saya, terserah saya. Walaupun mobil ente ini, terserah ente akan dihisab oleh Allah, bahkan dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena telah merusak harta. Karena harta itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Kita cuma jaga doang.
Makanya itu hartanya beli dunia itu susah didapatnya, kalau sudah didapat harus dijaga. Setelah dijaga harus digunakan dengan yang baik. Kita makanya jadi kita punya mobil dibiarkan dijemur ya sampai rusak, itu dosa. Serius dosa. Nggak diurusin, nggak dipanasin sampai rusak, itu dosa. Itu namanya itlaful mal. Kalau Allah seperti itu kasih sama orang, sama saya juga nggak apa-apa. Seperti itu. Saya urusin, insya Allah saya urus. Seperti itu namanya itlaful mal. Nah, kalau hal seperti itu bagaimana? Tinggal kita guyur dengan lumpur, dengan tanah yang tadi dikasih air, itu satu bak tadi. Kita campur itu lumpur ke perkakas yang mana nggak tahu. Intinya semua kita campur dengan lumpur. Habis itu tinggal cuci. 7 kali beres nggak? Beres. Itu namanya ilmu fikih. Nah di sini menunjukkan anjing itu apa? Najis. Sama dengan najis anjing, babi juga najis. Hadirin, tidak ada satupun hadis yang mengatakan babi najis. Ayat juga tidak ada. Ada ayat dalam Al-Quran Ustaz Koko bahwa babi najis, nggak ada. Yang ada adalah innama hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Sungguh telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah dan daging babi. Dalam ayat hanya menyatakan babi itu haram. Tapi tidak dalam ayat ya secara eksplisit bahwa anjing haram. Bisa perhatikan itu ya. Baik. Bagaimana babi bisa najis? Karena kias kepada hadis apabila anjing menjilati wadah salah seorang dari kalian, itu anjing saja najis yang tidak disebutkan keharamannya dalam Al-Quran, apalagi babi. Nah itu maksudnya. Apa kesamaannya? Kias, namanya kias khilaful aula atau aulawi, pemahaman sebaliknya lebih utama. Jadi dalam hukum Islam itu apa hukumnya? Al-Quran, sunnah, ijma, kias. Anjing saja najis mughalladhah, apalagi babi. Karena antara anjing dan babi memiliki kesamaan. Babi cabang, anjing asal. Ya, makis dan makis alih. Anjing haramnya dijual, haram dijual. Anjing dagingnya haram, sama, haram juga, tidak boleh dijual. Babi juga haram, tidak boleh dijual, berarti memiliki kesamaan. Maka babi hukumnya najis mughalladhah dikiaskan kepada anjing. Sama seperti nonjok orang tua itu dosa besar. Coba cari dalam Al-Quran dan hadis, ada gak tidak boleh menonjok orang tua, gampar orang tua, nendang orang tua? Nggak ada kan? Adanya apa? Wala taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata kepada orang tua kalian keduanya aja dilarang, apalagi ngegampar. Itu namanya qiyas khilaful aula. Wala taqrabu malal yatam. Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Mendekati saja tidak boleh, apalagi korupsi. Nah itu hadirin rahimani warahmatullahi, itu namanya qiyas apa? Khilaful aula. Ya. Nah, di sini hadirin, si orang ini memberi minum anjing yang najis. Ya. Maka berkata seorang laki-laki, sungguh telah sampai anjing ini ya dari kehausan seperti aku tadi mendapatkan kehausan yang amat dahsyat. Dia juga haus, aku pun haus. Paham ya? Akhirnya apa? Laki-laki pun tadi, bagi dia laki-laki penjahat, turun lagi ke dalam sumur, mengambil air, dimasukkan air itu ke dalam khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Ya, maka air masuk ke dalam itu pun tidak rembes. Ya, digigit oleh giginya, oleh mulut, oleh giginya digigit, kemudian naik ke atas. Habis itu dia kasih minum anjing, dan anjing pun selamat dari kematian. Baik, apa yang terjadi? Hatta rokiya fasaqal kalba, sehingga dia pun naik ke atas. Rokiya artinya naik ke atas, sehingga kemudian dia kasih minum anjing. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu lahu faghfarlah. Maka Allah pun bersyukur kepadanya, maka Allah ampuni dia. Apa itu syukur? Allah kan Ghafurun Syakur, Maha Pengampun, Maha pemberi
syukur. Maha bersyukur. Asyakur hadirin artinya adalah sifat Allah, yaitu dia Allah memberikan balasan kepada hambanya terhadap amalan hamba yang sedikit dengan balasan yang tak terhingga atau yang tidak setimpal. Itu syakur. Apa? Perbuatannya sedikit dibalas dengan balasan yang tak setimpal gedenya. Contohnya, biar paham sifat syakur itu begini. Contoh, misal kata Ustaz Kof, Atori, tolong dong bersihin WC di rumah saya. Dia bos besar, paling kaya di Indonesia, konglomerat. Baik Pak Bos, baik. Nah, kata saya, bersihin WC. Ya gimana sih bersihin WC? Pakai klorok, biasanya saya kalau jadi dulu waktu jadi TKI ya. Jadi pakai klorok itu apa? Pemutih, pewangi lantai, disikat kan? Disikat. Saya jago bersihin WC. Biasa itu. Terus bersih kan, putih, sudah tidak ada kerak-keraknya, bersih. Ya biasalah seperti itu standar. Oke, udah beres. 10 menit lah atau 15 menit saya bersihin atau setengah jam beres. Saya bilang, Pak Bos, kok udah beres? Ditengok sama dia. Oh iya, bagus. Ya udah ya. Kan harusnya dibalas berapa kira-kira? Diburuhin berapa? Ya paling 20.000. Bener lah? Atau 10.000 lah wajar. Atau 20.000 atau 50.000. Pas lah itu. Udah gede itu 50.000. 50.000 lah. Tapi dia atau di sini ke kantor saya. Saya akhirnya masuk ke kantor dia, duit 1 koper, 2 koper. $100 berarti sekitar mungkin $2 juta. Itu 2 koper. Dikasih saya uang $2 juta, kemudian saya dikasih, tahu antum rumah saya yang di mana? Di BSD tuh, di komplek Gria Loka misal, yang gede itu juga untuk antum. Terus belum cukup sampai di sana, nih mobil mewah. Apa? Ferrari, ini juga untuk antum. Ya, balasan atas membersihkan WC. Itu sepadan nggak? Saya bilang ini mengeprank. Benar nggak? Kalau kita bilang ini Pak Bos lagi nganggur ini, pengen ngeprank. Tapi itulah namanya sifat syakur. Artinya kita melaksanakan ibadah sedikit dibalas oleh Allah dengan tak terhingga, dengan balasan yang besar sekali, tak setimpal dengan perbuatan yang sedikit. Contoh apa? Hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarda. Sungguh Allah ridho kepada seseorang yang makan dan minum kemudian baca Alhamdulillah. Hanya dengan baca Alhamdulillah saja masuk surga. Hanya ngasih minum anjing saja masuk surga. Kenapa? Jangan heran. Karena Allah Maha Syakur. Nah itu hadirin. Maka kita jangan putus asa dalam mencari rahmat Allah. Yang penting beramal. Ingat, jangan takut beramal. Fasbir, ya, maka bersabarlah kalian. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah itu, kita jangan takut beramal soleh, karena kita punya Tuhan yang Maha Syakur bapak-bapak. Kadang kita berpikiran, kayaknya ini Allah ngasih pahala gak ya? Itu justru suudzon. Salah satu sikap suudzon adalah apabila seseorang beribadah dan dia takut tidak dibalas oleh Allah, atau takut Allah tidak tahu. Enggak, hati-hati, itu suudzon, dosa besar. Baik, akhirnya Allah ampuni dia. Begitu juga kisahnya tentang seorang wanita pelacur. Habis pelacur, tiba-tiba kehausan, minum air di dalam sumur, dan dia dapati anjing kehausan. Ini hadisnya ini. Masih satu hadis. Hadirin, akhirnya para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah kita berbuat baik memberi makan dan minum hewan? Hewan apa saja? Mau anjing, mau babi, ada babi kehausan di pinggir jalan, kita kasih minum, pahala besar. Ya, hewan apa saja? Apakah kita dapat pahala? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin ajrun. Setiap makhluk bernyawa kita berbuat baik kepadanya, memberi makan dan minum, maka dapat pahala. Maka di sini hadirin rahmatullah harus kita pahami. Pertama, hadis ini dipakai oleh orang-orang liberal untuk menyesatkan manusia. Apa itu? Kata mereka, yang penting nggak apa-apa jadi pelacur.
Yang penting baik hatinya. Bener loh? Daripada orang kerudungan, orang solehah tapi gak baik. Kata mereka, yang penting kalau habis melacur tinggal cari anjing. Kalau gak ada anjing, cing sini cing. Ini minum susu nih. Enggak, ini bukan begitu maksudnya. Di sini harus kita pahami, orang ini melakukan itu dengan penuh ikhlas, dengan penuh kerendahan diri kepada Allah, ya, dengan tidak melecehkan syariat Allah. Dan juga kata ulama, dia melakukannya dengan penuh keikhlasan dan takut sama Allah, tadarru. Maka akhirnya Allah masukkan ke dalam hatinya apa? Hidayah. Dan dia tobat dari maksiatnya, akhirnya Allah ampun dosa-dosanya. Bukan kena hanya sebatas kasih anjing minum, enggak. Jadi dia melakukan dengan penuh ikhlas, dengan penuh kerendahan hati, dengan takut sama Allah, untuk menjaga makhluk Allah. Kemudian dengan kebaikan itu Allah kasih hidayah untuk apa? Bertobat. Maka dengan bertobatnya tadi Allah ampuni dia. Itu hadirin bukan ujung-ujung dia masuk pelacur, udah pokoknya ente gara-gara kasih minum anjing melacur teruslah, ya pokoknya aman, dosa mah telah terhapus. Enggak, dia sudah meninggalkan pelacuran itu. Karena saya dapat kisah dari Syekh Abdul Razak, ya, mendengar dari Syekh Abdul Razak, ada seorang laki-laki di daerah Imarat, UEA atau UE, terserah. Imarat tuh yang banyak melakukan kekacauan di negara Islam, di Dubai. Di Dubai kan banyak bar, banyak minuman keras. Saya sering ke sana, sering melihat. Maka ada seorang pemuda pecandu minuman keras. Di tengah musim dinginnya di sana, minum bir kan mantap tuh, jadi anget. Akhirnya dia pergi dari rumahnya membeli bir, membeli terserah minuman keras apa namanya, terserah. Maka di tengah perjalanan, di lorongnya, dia mendapati seekor kucing yang menggigil kehausan dan kedinginan, kelaparan. Sebelum dia datang ke tempat jual minuman, dia pergi dulu ke warung kelontongan, dia beli apa? Makarel dan susu. Akhirnya susu dia tuarkan ke kucing dan makarel. Akhirnya si kucing minum ke susu dan makan makarel. Mungkin tuna kaleng dan sebagainya, kan banyak di sana, nggak kayak di kita. Akhirnya setelah dia memberikan makanan ke makhluk Allah tadi, kucing, hadirin, dia lupa mau ngapain. Padahal dia kecanduan minuman keras. Lupa, blank, mau ngapain. Akhirnya balik lagi ke rumahnya dan lupa minuman keras, sembuh, tobat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksudnya. Jadi si pelacur tadi Allah kasih hidayah dengan kebaikan itu, dan dia meninggalkan pelacuran tadi dan menjadi wanita yang solehah atau laki-laki yang soleh. Habis itu Allah ampuni dosa-dosanya. Itu maksudnya, tidak langsung to the point. Ya, kalau maksiat habis melacur tinggal ngurusin anjing aja di rumah. Habis itu kasih anjing makanan, sudah beres, diampuni dosanya. Sehingga ada jargon, pelacur nggak masalah, yang penting berbuat baik. Nggak ada itu. Kalau ingin diampuni dosamu, ya bertobat. Seperti itu hadirin rahmatullah. Hati-hati dengan orang yang melintir hadis ini, ya, orang-orang liberal. Sering saya dengar itu. Ya, harus kita tahu jawabannya. Tapi sampai di sini hadirin, intinya adalah perbuatan baik kita akan menyebabkan kita dituntun oleh Allah menuju kebaikan. Ya, kalau kita punya anak gak benar, maka di samping kita berdoa kepada Allah, perbanyak sedekah. Agar Allah ngasih hidayah ke anak kita. Seperti itu hadirin rahimani wa rahmatullah. Sampai di sini saja, semoga bermanfaat bagi kita semua, ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang tanyakan, silakan. Tidak ada? Baik, kita tutup dan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.